Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sebuah aplikasi. Aplikasi ini bernama Dokterku. Dokterku ini adalah sebuah aplikasi untuk melakukan konsultasi online dan juga mencari apotek ataupun artikel yang berkaitan dengan kesehatan. Di aplikasi ini terdapat 3 buah aktor yang dapat mengakses sistem. Yang pertama adalah admin, dokter, dan juga pasien. Dokter di sini dapat melakukan manajemen konsultasi, yaitu dia dapat melakukan penglihatan dan juga penghapusan data. Pasien juga dapat mengakses manajemen konsultasi. Yang kedua, pasien dapat mencari apotek yang telah direkomendasikan oleh sistem ini, lalu dapat mencari artikel yang berkaitan dengan kesehatan. Yang terakhir ada aktor admin. Di sini aktor admin dapat mengakses atau menambahkan data apotek yang telah direkomendasikan dan juga artikel yang sudah dibuat oleh adminnya. Berikutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat 3 buah aktor juga, yaitu dokter, pasien, dan admin. Admin di sini memiliki username dan password. Pasien juga, dan dokter pun sama. Ketiganya diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem ini. Setelah itu ada 3 database atau tabel, yaitu data artikel, konsultasi, dan juga data apotek. Di sini pasien hanya dapat mencari data tersebut, tidak bisa merubahnya, sedangkan admin dapat merubah data-data tersebut. Dokter juga sama, dia hanya dapat melakukan konsultasi dengan pasien. Berikutnya ada activity diagram admin. Pada activity diagram admin ini, admin diharuskan login terlebih dahulu, lalu setelah itu dia dapat mengakses menu. Menu yang tersedia untuk admin adalah melakukan manajemen artikel atau menambah, menghapus, dan mengubah artikel, lalu manajemen apotek. Setelah itu admin bisa logout atau keluar, lalu sistem berakhir untuk adminnya. Yang kedua ada dokter. Dokter di sini diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem. Setelah itu dokter hanya dapat melakukan konsultasi dengan pasien. Dan yang terakhir ada pasien. Pada aktiviti pasien ini, pasien juga diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses konsultasi, cari artikel, dan juga cari apotek. Lalu setelah itu, pasien dapat logout. Yang keempat ada sequence diagram admin. Di sini sama saja seperti yang tadi, admin diharuskan login terlebih dahulu. Lalu berikutnya admin dapat mengakses manajemen artikel, manajemen apotek, dan juga mengakses database dokterku. Di sini dalam manajemen artikel, admin dapat merubah, menghapus, dan juga melihatnya. Akses ke manajemen apotek juga sama seperti manajemen artikel, yaitu mengubah, menghapus, dan melihat. Berikutnya ada sequence diagram dokter. Dokter di sini juga diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat melakukan konsultasi dengan pasien. Yang terakhir ada sequence diagram pasien. Di sini pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter, mencari artikel, dan mencari apotek rekomendasi dari aplikasi ini. Semuanya terhubung dengan database dokter. Lalu yang terakhir ada objek diagram. Di sini objek diagram memiliki 3 buah aktor dan juga 3 buah manajemen. 3 buah aktor antara lain admin, pasien, dan dokter. Lalu 3 buah manajemen antara lain manajemen artikel, manajemen apotek, dan manajemen konsultasi. Manajemen konsultasi dapat diakses oleh pasien dan dokter. Manajemen apotek dapat diakses pasien, data artikel, dan juga konsultasi. Sedangkan admin dapat mengakses data artikel dan juga data apotek.
Oke, berikutnya adalah penjelasan mengenai prototype tentang desain UI dan UX atau user experience dan juga user interface. Di sini adalah halaman awal pada saat kita membuka aplikasi. Tampak di sini hanya tampilan sederhana yang bertulisan dokterku. Lalu selanjutnya adalah kita mengklik di mana saja pada layar untuk melanjutkan. Tampilan berikutnya adalah kita diharuskan login terlebih dahulu. Loginnya di sini menggunakan nomor handphone. Setelah itu baru kita bisa mengakses sistemnya. Di sini sistemnya memiliki 4 buah menu, yaitu konsultasi, pencarian apotek, artikel, dan juga setting. Juga terdapat menu untuk melihat profil. Yang pertama adalah kita akan melihat profil terlebih dahulu. Di sini terlihat profilnya adalah ada nama, email, jenis kelamin, dan juga nomor handphone yang digunakan untuk login tadi. Berikutnya adalah menu konsultasi. Di dalam menu konsultasi ini kita dapat menghubungi dokternya secara langsung, lalu kita menanyakan sakit yang kita miliki. Berikutnya adalah menu pencarian apotek yang telah direkomendasikan oleh aplikasi ini. Di sini adalah contoh data yang tampil. Ada beberapa apotek yang telah tutup dan apotek yang telah buka. Di sini kita juga dapat memfilternya berdasarkan lokasi yang kita miliki. Setelah itu adalah kita pada menu pencarian artikel. Di menu ini terdapat 3 buah submenu lagi, yaitu new, hot, dan trending. Artikel yang tampil di sini adalah artikel-artikel pilihan dari aplikasi ini. Lalu yang terakhir adalah settings. Settings di sini bisa melakukan setting notifikasi, privasi, pembayaran tentang aplikasi ini, dan juga meminta bantuan. Oke, sekian dulu penjelasan aplikasi ini dari saya.